Halo adik-adik di Rock Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas project yang namanya adalah IR Remote dan Servo. Nah, jadi kita akan menggunakan remote infrared dan untuk mengontrol cara kerja dari sebuah servo. Ya, jadi ini prinsip basicnya yang kalian akan pelajari untuk nantinya kita bisa kita kembangin ke depannya. Jadi intinya kita akan mencoba mengontrol cara kerja si servo ini dengan menggunakan ini si remote infrared. Gimana cara kerjanya? Jadi kita mau kan servo itu bergerak servo itu bergerak dari 0 derajat sampai 180 derajat. Nah, di sini ada 90 derajat, di sini ada 45 derajat tengah-tengahnya ya. Dan di sini ada 190 tambah 45. Jadi ada 135 derajat. Nah, jadi kita akan coba membuat si servo ini untuk mampu bergerak dari kita pengennya untuk sekarang kita akan buat dia untuk dia kalau kita pencet tombol jadi ada kita gunain tombol ini aja dulu, channel minus, channel plus, dan channel volume minus dan volume up. Jadi kita akan menggunakan 4 buah tombol, channel plus, channel minus, terus volume plus, dan volume min. Jadi kalau misalnya channel plus, kita akan coba buat dia ada di 45 derajat deh. Di 45 derajat, channel minus kita mau dia di 135 derajat. Kalau volume plus maka ini dia akan bertambah 10 derajat. Kalau minus maka dia akan berkurang 10 derajat. Jadi kalau misalnya dipencet channel plus maka dia akan ke posisi servonya akan ke 45 derajat. Kalau dipencet channel minus di remote-nya maka si servo kondisinya akan ke 135 derajat. Nah, tapi setiap kali kamu tekan volume plus, dia akan tambah 10 derajat. Jadi kalau misalnya 135, kalian tambah volume plus, maka dia akan ke 145. Tambah lagi 155. Terus lagi 165. Tambah lagi 180. 175. Jadi dia akan berhenti di 175. Di 45 juga sama. Nah, kalau misalnya kalian 45 terus kalian kurangin minus 10, dia akan ke 35, ke 25, ke 15, dan ke 5 derajat. Nah, itu cara kerjanya. Bagaimana cara merangkainya? Yuk kita masuk ke FreeSync-nya kabel. Nah, dari sini kamu bisa lihat cara merangkainya. Sebenarnya rangkaiannya cukup sederhana ya. Kita hanya butuh satu buah LED, resistor, Arduino, infrared receiver, dan satu buah servo. Nah, ini cara rangkaiannya. Nanti gambar rangkaian akan dikirimkan ke kalian juga. Nah, ini yang pertama kita akan hubungkan dulu plus minusnya di sini. Jadi si 5 volt ditaruh di bagian atas, si ground kita taruh di bagian bawahnya. Lalu kita pindah dulu ke LED. LED-nya ada anoda, ada katoda. Ini dibalik, ini anoda, ini katoda. Katodanya akan lari ke resistor, resistornya akan lari ke ground. Terhubung dengan ground. Nah, anodanya itu akan terhubung ke pin 2 digital. Ke pin 5 digital. Nah, ini yang hijau ke pin 5 digital. Lalu ada infrared receiver. Yang bagian paling kiri yang ground. Nah, ini ada IR1 voltage dan ada data. Nah, datanya itu kita yang ujung sebelah sini yang
paling kiri, ini kalian lihat ininya ya, bentuk ininya ya, apa bentuk kepalanya, penerimanya, receivernya. Yang sebelah kiri satu ke kaki 2 digital, yang tengah itu ke ground, yang kiri itu ke VCC. Lalu ada servo, ada 3 kabel. Kabel yang warnanya orange itu masuk ke kaki nomor 6 digital. Lalu kabel yang tengah yang warnanya merah itu masuk ke VCC, dan yang warnanya hitam atau ada yang warnanya coklat itu masuk ke ground. Gitu. Nah, jadi rangkaiannya cukup sederhana, tinggal begini aja. Nah, jika sudah rangkaiannya sudah kalian rangkai, maka sekarang kita masuk ke Arduino-nya. Jadi rangkaiannya kalau sudah dirangkai bentuknya jadi seperti ini. Oke, lalu kita masuk ke dalam Arduino. Di dalam Arduino yang kita punya di sini, oke, nah ini nanti pemrogramannya juga dikirimkan ya ke kalian supaya tidak terjadi kesalahan pengetikan. Nah, yang paling pertama di sini adalah kita memasukkan library infrared remote dulu. Jadi ini kita masukkan library-nya irremote.h. Lalu kita masukkan juga, kita panggil juga library-nya si servo. Library-nya servo.h. Dan kalian harus pastikan bahwa irremote dan servo itu library-nya dua-duanya sudah ada di dalam komputernya kalian. Karena kalau enggak nanti akan dibilang tidak ada library-nya pada saat kalian compile. Lalu kita menginisiasi ini yang pertama kita bikin namanya pin IR, fungsi yang pin IR itu ada di kaki nomor 2. Itu tadi pinnya si infrared receiver. Lalu ada pin servo itu di kaki nomor 6. Lalu pin LED 5 itu ada di 5. Nah, POS-nya itu ada di 0. Oke, lalu kita panggil infrared receiver. Itu ada receiver pin IR, ini kita kasih nama receiver, itu menggunakan si pin IR, lalu mendekode resultnya itu ada di hasil. Lalu servo kita namakan sebagai my servo. Lalu kita masuk ke fungsi setup. Di setup itu kita gunakan komunikasi serial begin, serial.begin 9600. Lalu receivernya kita enable untuk bisa menerima. Lalu my servo-nya kita attach ke pin servo, yaitu ada di pin 6 digital. Lalu my servo-nya otomatis pertamanya itu akan berhenti dulu di 0. Kita bikin dia write-nya di 0. Lalu pin LED itu akan sebagai output. Nah, di sini kita masuk ke void loop. Nah, dari void loop kita bikin jika receiver menerima hasil. Jadi jika receiver menerima mendapatkan hasil, maka yang terjadi adalah digital write pin LED itu jadi nyala. Jadi setiap kali dia menerima inputan, maka si LED-nya akan nyala selama 1 milisecond, 100 milisecond. Nah, lalu setelah itu dia akan mematikan si LED-nya jadi low dan menampilkan hasil itu ke dalam komunikasi serial. Nah, jadi untuk sebelum itu Kak Abdul bikin ini jadi komen dulu supaya kita bisa lihat hasilnya. Ini kita komen. Nah, ini jadi kalau misalnya kita verify, ini kurang 1, ini kita komen. Oke. Lalu jika sudah, kalian hubungkan dulu Arduino-nya ke dalam komputer kalian masing-masing. Oke. Jika sudah, kita upload. Oke, jika sudah diupload, kita buka serial monitor yang kita punya. Kalau misalnya kita pencet channel minus, nah itu akan keluar 167. Jadi ada 2 ya yang keluar, 167
Nah, nih 1675324 itu untuk yang minus. Jadi kalau kalian pencet-pencet yang lain juga akan keluar kode-kodenya berbeda. 16718055 kalau saya pencet tombol 2. Kalian bisa coba sendiri apakah value-nya atau nilainya sama seperti nilai di remote-nya Kak Abdul. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita channel minus. Nah, itu 1675324 5. Nah, ini kita catat. Jadi ini kita catat 1675324 5. Kalau channel plus 1676955. Jadi ini yang kalau yang 4294967295 itu diabaikan saja ya, karena itu adalah komunikasi si infrared. Oke, itu jadi buat tadi plus. Kalau misalnya volume up itu 1675475. Kalau volume down itu 1676955. Nah, itu adalah si nilai yang dikirimkan oleh si infrared menuju ke melalui si infrared receiver lalu diterima oleh si Arduino. Nah, lalu kita akan mencoba mengcoding lagi si Arduino-nya untuk kalau dipencetnya channel minus yang misalnya channel minus itu artinya 167532545. Apa yang terjadi kalau ditekan kalau dia menerima sinyal 167532545? Atau misalnya kalau dia menerima sinyal 1676955, apa yang terjadi? Nah, ayo kita masuk ke dalam Arduino kita. Nah, di sini kita yang di sini udah ada, kita tinggal uncomment lagi. Jadi kita coba uncomment. Nah, di sini bisa dilihat if hasil, nah di sini kita fokusnya ke sini. If hasil dot value-nya adalah 1676955 seperti yang tadi, itu adalah channel plus, maka kita mau si servo itu bergeraknya ke yang tadi. Kalau misalnya channel plus kita mau dia bergerak ke 45, maka kita tulis di sini 45. 45. Menggerakkan servo ke sudut 45 degrees. Kalau misalnya channel minus kita maunya di sini 135, maka di sini kita rubah di sini juga. If channel minus itu akan berhenti di 135. Kita rubah 135. Jadi kalian boleh menentukan sudutnya mau kemana. If hasil value-nya ini volume minus tadi adalah minus 10, oke, masih sama, minus 10. Jadi kalau misalnya yang ditekan adalah minus volume minus, maka yang terjadi dia akan mengurangi 10 derajat per 10 derajat. Jadi pos-nya kita kurangi 10 derajat, minus 10. Tapi kalau dia sudah sampai dia harus di atas 0 derajat. Jadi ada batasannya 0 sampai 180. Jadi pengurangannya tidak boleh lebih kurang daripada 0 derajat. Oke. Nah, jika misalnya yang ini yang berikutnya, if tombolnya tombol plus, maka dia akan menambahkan 10 setiap hasilnya. Gitu. Nah, lalu di sini tadi receive resume biar dia terus bisa mereceive. Jadi bukan cuman sekedar sekali. Nah, ini kita coba untuk kita verify. Oke, lalu kita upload. Nah, setelah di-upload, kita coba buka serial monitor yang kita punya. Oke, nah di sini kalau sudah ini adalah titik nolnya nih. Jadi kalau misalnya kita mau tadi channel plus itu di 45 derajat. Coba kita tes channel plus di 45 derajat. 45 derajatnya ada di sini. 0, 45. Nah, di sini. Kalau misalnya channel minus itu ada di 135 derajat. 135 derajat ada di situ. 135. Nolnya ada di sini. 45, 135. Nah, sekarang kita balikin. Jadi kita balikin lagi kalau kita mau ke channel plus itu ada di 45 derajat. Ini 135. Jadi kalian bisa lihat di sini. Tuh. Kalian bisa lihat juga serial monitor kalian ya. Setiap kali kalian pencet apa yang terjadi.
Nah, jadi kalau misalnya kita tadi ini kita terakhir pencet di channel minus, berarti channel minus ada di 135 derajat. Lalu kalian mau tambahkan per 10 derajat misalnya. Jadi kalian mau ke 145 derajat, kalian kalian tekan tombol volume up atau volume plus. Dia akan bertambah. Berhenti di 180. Kalau misalnya kita tekan channel plus 45, lalu kita misalnya tambahin, nah dia akan terus bertambah. Kalau dia mau dimundurin 10 derajat, tekan yang minus. Nah, dia akan mengurangi per 10 derajat. Jadi kalau ini naik 10 derajat, ini berkurang 10 derajat. Nah, jadi kalian bisa mengontrol si servo menggunakan si remote. Dan tombol-tombolnya itu bebas, kalian boleh isi aja. Jadi kalau misalnya 0, 0 apa, 1 apa, 2 apa, 3 apa, nah itu bisa semua diatur di yang tadi. Jadi kalau misalnya kalian tekan 2, ini kalau misalnya kita tekan 2, ya tidak terjadi apa-apa. Tapi si receiver kalau kita lihat di serial monitor itu masih menerima ada dua namanya 16718055. Nah, tapi karena kita tidak mendefinisikan apa yang terjadi jika dia menerima inputan 16718055, maka tidak terjadi apa-apa dari sisi servo. Jadi kita bisa rubah kalau misalnya 1671, kalau 2 misalnya di sudut yang berapa, kalau 1 di sudut yang berapa, 3 di sudut yang berapa. Nah, itu bisa kalian tambahkan sendiri. Nah, itu aja pembelajaran kita kali ini tentang IR remote dan servo, bagaimana kita mampu mengontrol servo menggunakan IR remote atau infrared remote. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas, kalian bisa bertanya kepada tim Biro Akademi, atau kalian list dulu pertanyaannya untuk nanti kita bahas bareng-bareng di kelas online yang akan kamu ikuti. Bye!